Kita akan ngaji fikih tentang notaris. Tadi yang diceritakan Pak Arifin itu sisi baiknya. Tapi tadi saya bisik-bisik sama Pak Imam itu bisa nggak dipakai bodoni, ya bisa kan? Ya memang lembaga apa saja itu bisa dipakai nipu. Ya. Agama ya bisa dijual, kekerasan ya bisa dijual, kelemah lembutan yang bisa dijual. Jadi ibu-ibu ini yang cantik-cantik itu kalau ketemu orang tuh malah kesunatan tuh judes. Jadi dalam fikih itu kalau orang cantik itu haram lemah lembut, harus apa? Judes. Galak judes. Jadi dalam sebuah ayat diterangkan, ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa ini taqaitunna fala takhdu'na bil qaul. Jadi di antara aturan perempuan itu kalau dia cantik, kalau ketemu lelaki itu tidak boleh bersikap lemah lembut. Karena kalau lemah lembut, pikiran lelaki yang nakal itu dianggap mau. Jadi makanya punya istri judek itu berkah. Karena agak diganggu tetangga. Yang repot tuh judes sama suami, ramah sama yang lain, itu masalah itu. Nah begini ya tentang notaris atau tentang penulisan ya. Di antara yang diyakini para ulama, awwalu ma khalaqallah, pertama yang diciptakan Allah itu al-qalam. Qalam itu pena. Karena semua fakta sejarah itu butuh pencatatan. Dan kalam ini yang mencatat semua peristiwa yang mulai alam ini diciptakan sampai hari kiamat. Semuanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pencatatan ini untuk apa? Kalau para malaikat ini nanti supaya kita tahu bahwa apa yang terjadi di dunia atau di sistem hukum modern sebetulnya lebih dulu di sistem Lauh Mahfuz. Malaikat itu yang nanti di langit itu hanya merujuk catatan, jadi tidak ketemu kita. Makanya nanti ukurannya itu catatan amal itu dikasihkan. Kalau kebetulan itu baik, delalah itu corong Jawa delalah, kita nerimanya pakai tangan kanan. Kalau buruk catatan itu kita nerima dengan tangan kiri, masih lumayan, ini buruk yang medium. Kalau buruk banget sudah nerimanya tangan kiri, kita menerimanya dengan memunggungi yang ngasih. Jadi sudah disimali masih waro apa? Itu kan pelecehan. Sudah nerima pakai tangan kiri, cara nerimanya dengan memunggungi. Nah, artinya kalau orang modern bilang catatan itu penting untuk sebuah bukti atau akte itu penting untuk legalitas hukum atau apa saja, sebetulnya Allah mengelola alam ini mulai dulu itu sudah pakai catatan. Jadi masyhur itu kita mungkin hafal, ini tak carikan ayat-ayat yang mungkin Mas Arifin biar gampang hafal, itu yang juz 30 saja. Hafal 30 juz atau juz 30? Ini pendereknya Mas saya, Mas Arwani, ini penderek Mbah Mun, tapi kayaknya tidak meyakinkan hafal Quran apa enggak kayaknya. Wa inna alaikum lahafidhin, terus kiraman katibin, terus ya'lamuna ma taf'alun. Jadi semua itu berdasar catatan, terus catatan itu dikasihkan. Ketika dikasihkan itu catatan itu berdasar apa? Lah saking baiknya Allah itu kalau baik ditulis 10, kalau buruk ditulis apa? 1. Tapi banyak ulama yang menghentikan begini, untuk diterima sebagai baik itu banyak syaratnya. Misalnya sedekah, materi yang diberikan harus thayyibah, harus baik, dari pekerjaan yang apa? Halal, dengan niat yang baik, yaitu ikhlas. Jadi baik itu memang ditulis 10, tapi catatannya agak banyak, aturannya agak banyak. Nah, buruk itu ditulis 1, tapi nggak ada catatan. Sama tidak bisa misalnya habis malam terus saya tidak dosa, tadi saya tidak ikhlas itu. Tidak bisa. Habis korupsi, insya Allah korupsi saya tidak diterima Allah, dan saya tidak ikhlas itu. Tidak bisa.
Sementara sholat itu ditulis 10, tapi untuk menjadi sah itu catatannya banyak. Ya misalnya saya ini kecelok kiai, terus kalau jadi imam terus sholat nggak khusyuk kan malu. Akhirnya ya khusyuk saya ini mu'allal, ada penyakitnya karena demi jaim nggak jaga apa? Imam. Kayak saya misalnya bupati kok nggak ngomong kesejahteraan rakyat itu kan ya malu, akhirnya ngomong. Apa betul hatinya gitu apa enggak? Nggak tahu. Jadi ribet. Untuk kebaikan itu ribet. Saya kiai ngomong agama ini demi penjelasan agama apa profesi apa cari keuntungan juga nggak pernah tahu. Sehingga agama ini tidak hanya ngeritik orang fasik tapi yang ngeritik ulama. Sehingga Imam Ghazali itu ngarang Ihya itu diantara juz-juz awal itu ngeritik ulama, itu aneh. Kenapa itu aneh? Karena wong Imam Ghazali itu ulama kok karangannya justru ngeritik apa? Ulama. Karena agama ini datang untuk membenahi semua. Saya ulang lagi, agama ini datang untuk membenahi semua, termasuk membenahi sistem keulamaan. Di antaranya aturannya adalah ilmu itu harus tercatat. Jadi notaris itu nggak boleh bangga, sebetulnya itu mengikuti tradisi tertua dalam sejarah alam raya ini. Awwalu ma khalaqallah itu al-qalam. Ya tentu di atas itu semua ada Nur Muhammad SAW, tapi ini kita bicara al-qalam. Nah kenapa semuanya harus tercatat? Saya sedikit cerita. Banyak ulama yang berpendapat, pertama yang bikin kolam yang bisa memanfaatkan atau menggunakan alat tulis itu Nabi Idris. Itu beliau nulis terus. Sehingga beliau itu warfa'nahu makanan aliyah, termasuk Nabi yang punya derajat yang tinggi karena jasanya itu suka nulis. Nah akhirnya ini saya cerita ilmu keahlian yang saya tekuni, keahlian disiplin yang saya tekuni. Ketika Rasulullah SAW masih sugeng, itu semua yang dilakukan itu dicatat. Andai kan nggak dicatat, maka kita tidak tahu mana yang dulu, mana yang belakang, dan nanti punya efek hukum yang dulu bisa dinasah, dibatalkan oleh catatan yang lebih baru. Seperti undang-undang juga gitu, ada revisi, semuanya ada amandemen, semuanya ada itu. Itu semuanya dicatat. Tapi jangan katakan catatan itu mengikat, ya tidak juga, karena yang bohong juga banyak. Sehingga dalam ilmu hadis ada hadis maudhu, dipalsukan. Jadi kalau notaris kok ceritanya baik semua kayak Pak Arifin, ya tidak mungkin hadis saja bisa dipalsu, apalagi notaris akte. Itu di Jakarta saya sering ketemu orang-orang kaya kalau cerita satu tanah sertifikatnya bisa 3, asli semua. Ya kan ribet. Nah, kalau di dunia perdukunan itu semuanya bilang punya Nogo Sosro, asli semua. Sing ahli Istanbul ya semuanya punya Istanbul, semuanya ngeklaim asli semua. Jadi catatan itu penting, tapi kemudian validasi tadi menurut agama itu siapa? Dulu, era dulu yang dipercaya itu orang adil. Orang adil itu orang yang nggak pernah dosa besar atau tidak sering melakukan dosa kecil. Lalu dunia ini bergeser lebih mendengar ke saksi ahli. Ini yang mulai agak ruwet menurut agama, tapi nggak ruwet menurut ilmu modern. Yaitu saksi itu harus orang yang ahli, yang membidangi itu. Padahal ahli itu biasanya ya ahli dalam bidangnya, juga ahli ngakali. Makanya dulu guyonannya Gus Dur itu terkenal itu. Ada ustadz itu agak salah itu, ya memang salah itu. Ada wartawan dia nggak ngerti ustadz, singkat cerita ustadz itu orang suci, kenapa maksiat? Jawabannya Gus Dur lucu, yang boleh maksiat itu ustadz, kamu tidak boleh. Kenapa Gus? Karena dia tahu caranya tobat, kamu tidak tahu. Jadi sebelum maksiat sudah tahu, kalau melihat perempuan lain tobatnya wudhu kan gitu. Kalau ngerasani Pak Imam nanti tobatnya minta maaf, kan sebelum dosa sudah tahu caranya tobat. Nah, orang-orang ahli hukum, ahli pidana itu tahu cara ngakali pidana.
Jadi nah ini PR bagi kita semua. Lalu Allah itu tahu semua apa yang akan dilakukan hambanya, termasuk akal-akalan itu, baik akal-akalan merekayasa kebenaran maupun akal-akalan dalam apa saja. Di sini akhirnya Quran dia bicara wa makaru wa makarallah wa huwa khairul makirin. Karena manusia itu mulai dulu cerdas. Ketika orang Yahudi dilarang berburu hari Sabtu dan hari Sabtu itu ikan banyak, mereka tidak berburu hari Sabtu, bikin jebakan, ya. Jadi bikin jebakan pak tapi nggak diambil. Setelah ikan itu tertahan, diambilnya hari Minggu, ya. Jadi ya jebak. Ya, jadi orang Sabtu ini tapi Minggu. Jadi Nabi Idris itu cerita yang terkenal, yang pertama manfaatkan alat tulis itu. Sampai anda usah tanya ini riwayat ini hoax apa enggak, hadisnya maudhu apa enggak. Nanti setelah alim saja tanya itu. Sebelum alim jangan tanya dulu. Baca kitab tidak bisa konyol al hadis maudhu enggak, ini ribet orang-orang. Nanti setelah alim bisa baca kitab baru debat saya, supaya nanti kalau masih debat tak tanya sudah alim kok belajar apa sendiri. Nabi Idris itu ingin masuk surga. Singkat cerita, dia itu berdoa, ya Allah, di antara anak ini cerita ini jarang saya ceritakan. Pertama ini saya cerita di semua ngaji baru ini saya cerita. Ini agak spesial notaris ini, karena Nabi Idris ini nabi pertama yang apa? Memanfaatkan tadi alat tulis. Itu nabi itu ya aneh cara berpikir. Nabi itu memang ya agak aneh cara berpikir, tapi anehnya orang baik. Saya itu kok kasihan sama malaikat yang ngatur matahari. Kan kalau menurut keyakinan agama semua sistem alam raya ini dipasrahkan malaikat. Lahu muakibat, pokoknya semua yang mengatur alam raya ini sama Allah dipasrahkan sama malaikat. Lalu orang modern entah bilang itu satu sistem atau satu apa terserah, tapi kalau istilah agama itu malaikat. Makanya diantara jawabannya Pak Quraisy Shihab ketika ditanya kalau makanan ada malaikatnya, hewan ada malaikatnya, padahal menurut ilmu modern itu tidak ada. Terus kata Pak Quraisy, jika gizi kamu katakan gizi, lalu vitamin kamu katakan vitamin, tidak ada yang melarang, kenapa agama pas bilang itu ada malaikat kamu ribet gitu. Jadi sebetulnya manusia itu yang lucu. Ketika sama tak kasih tahu pisang itu ada vitamin apa, kamu kan jawab vitamin A. Andai kan dulu penemunya bilang vitamin Z gitu kan, kamu tetap bilang Z. Iya kan? Kenapa ketika kita bikin istilah malaikat ribet gitu? Jadi sebetulnya manusia itu aneh. Ya dulu orang ya nggak ada namanya bupati, adipati. Sekarang jadi bupati. Mungkin pencipta bahasa adipati mangkel piye ganti jadi bupati itu dulu adipati. Ya itu kan masalah nama saja, masalah apa? Singkat cerita Nabi Idris itu ya Allah, tolong beri keringanan malaikat yang bagian ngatur matahari. Sebagian ngatur orang cantik kan ringan, bagian ngatur pohon-pohon yang indah itu ringan. Bagaimana malaikat yang ngatur apa? Matahari, panasnya kayak gitu. Terus kata Allah, doa kamu saya kabulkan. Hari setelah doa itu malaikat yang bagian ngatur matahari itu merasa rileks, nggak seberat kayak biasanya. Akhirnya tanya, ya Allah, kenapa saya sekarang jadi ringan tugas saya? Ya berkat doa ini Nabi Idris. Singkat cerita terus, tolong beri hak dia terbang ke langit karena sudah mensyafaati saya, terbang dia ke langit. Ketemu malaikat. Jadi orang baik itu ya kadang ngakali. Ketemu malaikat Israel, tolong saya kasih tahu rasanya mati. Tapi ya kasih mati dia. Akhirnya di surga. Setelah di surga itu cerita kiai kuno itu, setelah kamu belum saatnya masuk surga, pulang lagi. Terus kata kiai kuno itu sandalnya ditinggal satu. Terus kata Nabi Idris, saya belum bisa keluar Gusti sebelum sandal itu ketemu. Lah surga itu luas, dicari sampai sekarang nggak ketemu. Makanya warfa'nahu makanan aliyah itu ada ulama mengatakan di antara nabi yang nggak meninggal selain Nabi Isa itu Nabi
Idris, karena beliau sekarang itu masih tertahan di surga nyari sandal. Nah, itu ya gara-gara ngakalin. Gara-gara ngakalin malaikat Israel akhirnya mangkel. Ini kan orang belum mati. Tadi kan mintanya mati itu uji coba. Kenapa mati betulan? Terus gak mau kembali. Ini cerita. Jadi Allah itu saking baiknya. Kadang-kadang kesaksian orang yang agak-agak nipu itu ya diterima. Dulu itu ada orang saking percayanya hadisnya Nabi. Ini cerita nyata ya. Tapi saya tidak ingin dijadikan syariat. Ada orang tuh saking percaya sama hadisnya Nabi. Dalam hal itu bagus, tapi dia harus nipu untuk mengaplikasikan itu. Yaitu ada hadis siapa yang mati disaksikan orang sekian, dia orang baik, maka dia akan masuk surga. Dia itu enggak orang baik sama sekali, akhirnya nyewa orang. Pokoknya nanti kalau saya mati, kamu harus bilang saya ini orang baik. Nyewa. Dia kali. Bayar saya. Iya, supaya punya akte bayar. Tapi tidak tahu kalau contohnya itu tidak tahu. Semoga itu tidak terjadi. Atau kalau terjadi ya semoga tobat. Akhirnya itu bayar betul. Dari rumah sampai kuburan ya orang-orang ini iya lah gitu. Ini orang baik, ini orang baik. Ya khair itu diampuni sama Allah. Allah bukan nilai bayar nyuapnya, tapi nilai wong itu percaya nih beda-beda di Nabi. Sama hadisnya. Jadi orang itu memang punya sisi aneh. Jadi sudah tahu kalau yang legal formal notaris, ya sudah berusaha dapat notaris. Di satu sisi mengaku ini legal formalnya hukum harus punya akte. Supaya jadi dari segi ngaku itu legal formal yang diakui negara bagus, tapi dari segi cara mendapatkannya ini yang masalah kan. Jadi ya saya ini cerita aja. Saya ini tidak termasuk dia yang bisa disuap. Artinya kalau mau ngomong ya ngomong aja. Terus diundang notaris terus muji-muji terus ya enggak, itu mari tidak adil gitu ya biasa. Jadi sama Allah dimaafkan. Bukan nilai apa tadi uangnya tapi nilai dia percaya sama bahwa yang disaksikan orang sekian tuh masuk surga. Jadi kita tidak pernah tahu cara pandang Allah, dan ini harapan ya bagi kita semua yang sering salah. Mungkin tidak sekedar pernah salah, saya ini sudah jujur sering salah, sehingga di teks hadis memang kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap dari Bani Adam itu sering salah. Khata' itu bukan khotik. Kalau bahasa Arab itu ghafir itu mengampuni. Kalau ghafar sering ngampuni. Wahib itu pemberi. Kalau wahab sering memberi. Makanya kalau bahasa Arab itu kalau diikutkan wazan fa'al itu mubalaghah. Masih ingat ya? Masih maju masih. Ini masih. Ya, masih maju dia. Jadi itu kadang-kadang hubungan manusia dengan Allah itu kita tidak pernah tahu. Dan Allah itu unik, kadang itu kalau dicatut itu kadang ya suka, kadang ya tidak suka. Kita tidak pernah tahu karena Allah itu yaf'alu ma yasha. Pernah ada seorang yang nakal lah, preman lah, nginjek orang yang sedang sujud. Kita kan sepakat yang nginjek itu salah. Kita pasti sepakat yang nginjek itu salah. Kemudian yang sujud ini entah saking nyuwun sewu budunya karena dia ada orang alim, atau saking emosinya bilang gini, wallahi la yaghfiru wallahu lak, demi Allah, Allah tidak akan ngampuni kamu. Ini pelajaran bagi kita semua. Terus Allah mewahyukan, ini ada di Sahih Muslim, Allah mewahyukan sama Nabi di era itu, kulli fulan, katakan pada fulan itu yang sujud, yang soleh ini, man dzalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan. Beritahu orang yang sujud ini, yang soleh ini, kenapa dia mencatut nama saya hanya satu sepihak. Saya ini Tuhan loh, bisa aghfir, bisa u'adzib, saya ini bisa memaafkan, bisa menyiksa. Kenapa sifat saya yang diceritakan hanya saya pasti menyiksa? Ini tidak fair kata Allah. Kan ini hanya diceritakan demi Allah, Allah tidak akan memaafkan kamu. Loh, saya ini Tuhan, saya saja memaafkan, saya ini punya sifat ghafur, kenapa yang diceritakan pasti tidak
tidak fair, tidak memaafkan. Jadi kita tidak, padahal kita secara fikih suka memihak yang sujud kan tentu. Itu ibarat satu keluarga nakal, terus kakaknya bilang, nak sepeda motor buat dulu mesti bapak mesti ngamuk. Jebule bapak era ngamuk. Lah sepeda sapa narawai bapak malah kalau tonggo ribet kan. Kita tidak pernah tahu tingkat pemaafnya orang tua. Nah kita hubungan dengan Tuhan kalau kita soleh seringnya gitu. Dengan kita Allah memaafkan, dengan orang lain tidak. Tidak bisa seperti itu. Allah tetap punya sifat dua, diulang-ulang tuh. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu. Tapi inginnya kita sama orang lain, apalagi itu musuh kita, Allah yu'adzibu man yasha. Tapi dengan kita yaghfir. Jadi Allah itu kita atur kan. Itu tidak boleh. Allah tetap yaf'alu ma yasha. Jadi bisa saja saya nanti masuknya surga itu dulu Pak Imam saja, meskipun hanya PLT Bupati bisa saja. Karena Allah yaf'alu masa boleh saja. Tapi ya boleh juga kalau dia dahulu saya diusir lagi ya boleh saja kan. Tapi yang jelas itu Allah nggak suka dicatut sepihak, itu nggak suka. Nah sehingga maksud saya ngaji di sini, ketika kita sudah punya legal formal akte misalnya, jangan lalu melupakan bisa saja fakta sebenarnya tidak seperti itu. Karena tidak gampang, legal formal mewakili fakta itu tidak gampang. Saya cerita sedikit ini sekaligus peringatan bagi semua yang nangani hukum lah atau legal formal. Saya juga pernah didolani Dirjen Kemenhum. Saya sering cerita dulu ada orang bercekcok di depan Nabi, 2 orang. Itu Nabi cara ngendikan tuh hati-hati sekali. Fala Allah ba'dukum alhana min ba'din. Mungkin diantara kamu ada yang lebih fasih berargumentasi. Faat dia, kemudian saya putuskan sesuai argumentasi yang saya dengar karena lebih meyakinkan. Akhirnya saya menangkan. Tapi ketika saya menangkan dan dia ternyata salah, sebetulnya saya hanya ngasih dia neraka. Maka bertobatlah orang yang berpinter argumentasi. Jadi kan data itu ya bisa dipalsukan, argumentasi bisa dikondisikan, apa saja bisa. Jadi Nabi yang Nabi saja ketika bikin keputusan tentang sengketa-sengketa sosial, Nabi kalau ngertikan fala Allah ba'dukum alhan itu lebih fasih berargumentasi, sehingga saya putuskan sesuai data yang diberikan ke saya. Tapi ketika data itu palsu atau enggak benar, sebetulnya saya hanya ngasih dia neraka. Dan data ini banyak ribet. Ini saya cerita sesuai bidang saya. Nanti yang di notaris atau di kehakiman atau apa saja bisa mengkiaskan, atau orang tua atau apa. Data itu membingungkan. Makanya dulu di antara cerita yang disebut Quran antara Nabi Dawud sama Nabi Sulaiman. Nabi Dawud itu orang soleh. Mulai dhisik nek wong soleh kon mikir teman-teman itu rapati iso. Perkarane iku pikirane donya wis pilih buan ngono. Dadi wong soleh nek dadi pemimpin rada ribet. Nanti kira-kira bupati mbek kula ya saleh kula nak mimpin itu ribet. Wong saleh iki mergo cara wong saleh iku donya iku sepele, buan PPN bareng napa? Donya wae. Tapi nak wong rapati saleh kan iman. Jadi penting ra saleh itu kadang ya penting. Singkat cerita itu ana isu ya. Ana isu itu wong ayu tapi stres. Diperkosa wong papat. Walhasil akhirnya hamil dilaporkan ke Nabi Dawud. Nabi Dawud bareng dilapuri sing 4 ini termasuk tokoh, rasa diterusno tokoh agama nanti keliru, nanti geger, pokoknya tokoh lah ya, aja muni tokoh birokrasi kok banyak tersinggung, pokoknya tokoh malah itu orang terpandang. Singkat cerita Nabi Dawud dilapuri paling dihamili anjing. Yang 4 orang itu bilang gitu. Nabi Dawud namanya orang soleh ya, daripada mengkasuskan orang yang enggak kasus, diam aja. Setelah keputusan itu kelar, Nabi Sulaiman masih umur 13 tahun di situ. Kalau saya hakimnya, maka akan saya putuskan tidak seperti yang diputuskan bapak saya. Padahal Sulaiman itu bin Dawud. Terus kata Nabi Dawud, ya sudah kamu gelar pengadilan lagi, kamu hakimnya. Jadi dulu itu biasa anak sama bapak beda itu biasa, kalau urusan ilmu biasa. Kalau sekarang ada anak beda geger, sebenarnya itu biasa tuh.
Kalau masalah ilmu, saya lagi masalah ilmu, bukan masalah harta, bukan masalah kekuasaan. Akhirnya Nabi Sulaiman, dan ini menjadi ilmu yang sekarang ditiru para intel, para kasat reskrim, para itu. Nabi Sulaiman akhirnya tanya sama 4 tokoh ini, 4 orang gitu aja lah, nggak usah tokoh ribet, tapi sebenarnya tagnya itu tokoh. Dipanggil satu-satu. Yang merkosa itu anjingnya warnanya apa? Hitam katanya. Dah kamu kesana. Yang kedua ditanya warnanya apa? Merah. Padahal 4 orang itu ketika di depan Nabi Dawud 4-4-nya bersaksi bahwa itu diperkosa anjing. Semuanya menyaksikan. Nabi Dawud memutuskan ya sudah anjing kita coba. Nabi Dawud nggak mau ribet. Berarti sudah merah, hitam, putih. Nggak tahu yang keempat jawab apa nggak ada anjing. Pokoknya 4 ini warnanya beda-beda. Setelah satu-satu terus dikonfrontasi bareng. Kamu tadi bilang apa? Hitam. Kamu tadi bilang apa? Merah. Kamu tadi bilang apa? Putih. Katanya menyaksikan bareng. Kenapa anjingnya jadi beda-beda? Berarti kamu bersekongkol bohong ya? Wah, akhirnya ngaku kalau keempat ini yang tadi yang merkosa. Jadi apa ya? Menghakimi itu tidak gampang. Sehingga di Quran itu kalau Allah muji Nabi Daud itu hanya dipuji kebaikannya, diantaranya inna sakharna ma'hul jibala yusabbihna seterusnya. Tapi ketika masalah hukum kata Allah fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukmau wa ilma. Jadi kalau masalah kecerdasan memberi hukum itu kata Allah fafahamnaha Sulaiman, cerdas anaknya. Begitu juga ketika ada mbak sama adik punya anak, sama-sama punya anak itu kalau kecil kan wajahnya mirip-mirip, apalagi saudara ya, anaknya mbak sama adik. Singkat cerita di tengah hutan itu dimakan oleh serigala ya. Kalau sama-sama cantik anaknya kan mirip-mirip karena bersaudara. Nah sing sitok Afrika sitok Indonesia kan raine sekarang video ini kan sama-sama satu klan yang sama, satu marga. Setelah dilaporkan Nabi Daud, beliau memutuskan sesuai yang meyakinkan argumentasinya. Diputuskan ya sudah yang hidup ini milik kamu, misalnya menang adiknya ya sudah, karena kebetulan yang sebetulnya punya bayi tadi tidak bisa berargumentasi. Akhirnya Nabi Sulaiman ya sama, kalau saya hakimnya tidak saya putuskan seperti itu ya. Nabi Daud ya fair, silahkan gelar apa pengadilan lagi, digelar. Terus kata Nabi Sulaiman, ambilkan sapeso ya. Daripada 2 bersaudara ini bersengketa, bayinya dipotong 2 ya, dibagi katanya. Ini yang mbaknya ini yang tadi kalah itu langsung spontan, enggak, itu enggak bayi saya, silahkan dikasihkan adik saya. Sing adiknya tenang saja. Terus adiknya ditanya, kenapa kamu tenang saja ya? Kalau adiknya harus dibagi. Akhirnya dimenangkan mbaknya. Pikirannya Nabi Sulaiman, membiarkan bayi dipotong 2 itu tidak naluri seorang ibu, mesti jadi kira bener. Sing mbaknya karena ingin bayi ini nggak dipotong sampai rela dikasihkan orang lain, sementing bayi saya hidup. Ini naluri seorang ibu. Nah, ini kepintaran Sulaiman. Jadi dia memanfaatkan psikologi untuk memutuskan siapa yang. Sebetulnya di notaris, di kehakiman bisa pakai teori itu. Ono wong kok oleh ngajakno permohonan wis bulat terus. Sajane wis alamat wis. Karena kata Nabi itu semua riwayat mengatakan al-haqqu sahlun, kebenaran itu nyaman. Bawaannya kebenaran itu nyaman. Ditanyakan tetangga-tetangga yaitu miliknya, ditanyakan kerabatnya yaitu miliknya. Tapi kalau barang nggak bener itu mesti mubang. Kan harus ngambil data-data yang nggak valid divalidkan yang atas. Sebenarnya kalau barang hak itu pasti gampang. Tapi masalahnya selalu ada orang yang pinter berargumen. Nah, makanya terus ada aturan tadi al-bayyinatu alal mudda'i. Jadi mudda'i itu orang yang mengklaim itu harus lebih punya apa? Bukti. Tapi lagi-lagi ini masalah-masalah yang kita
kita di zaman akhir itu kemudian ada profesi yang kadang-kadang nyuwun sewu keahlian itu lebih dipercaya ketimbang kesolehan. Saya itu kalau boleh komplain itu ya komplain, tapi SKBU takdir. Misalnya ini contoh ya yang terkait kita nekuni agama. Kita ini tentu suka bela orang soleh, itu suka. Kalau saya nuruti ghirah diniyah itu bela orang soleh itu suka. Tapi kita juga harus tunduk sama sifatnya Allah Ta'ala itu wa yaghfiru liman yasha. Juga kita harus tunduk bahwa Allah bisa saja mentobati siapa saja, kapan saja. Jika Nabi itu kalau disuruh masuk mau munafik itu ya nggak mau. Bisa saja Allah itu aradawahu bi khair, entah kapan. Kayak apa bencinya Nabi sama Wahsy karena membunuh orang paling dicintai Nabi itu Qatilu Hamzah. Tapi malah Wahsy dikasih apa? Tobat sama Allah. Makanya kata Imam Ghazali, berapa orang sing sabbal anbiya akhirnya yatubu alaihim. Itu yang akhirnya iman sama Nabi itu dulu orang-orang yang pernah ingin bunuh Nabi. Iya, Abu Sufyan itu yang mimpin perang Uhud, Abu Sufyan, mimpin perang Badar, Abu Sufyan. Tapi akhirnya tobat jadi mertuanya Nabi. Sehingga kita ini atas nama agama juga ininya bela orang soleh mati-matian. Tapi atas nama agama juga memberi harapan kepada orang yang sedang fasik, karena banyak cerita mereka itu tobat. Sehingga kalau kita atas nama ilmu ya sudah mengikuti cara Allah ngendikan. Misalnya liyajzawu shadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina ya insa'a aw yatuba. Sudah, kita harus ngomong 2 kali. Allah menyiksa orang munafik itu ya insa'a kalau Allah ingin, aw yatuba atau Allah memberi tobat. Jangan karena kita marah seakan-akan orang itu pasti kena siksa. Tidak mesti juga, bisa saja Allah ngasih ampunan. Makanya ada 2 hadis terkenal dalam hal ini. Yang satu Nabi pernah ngendikan al-qatil wal maqtul finnar, yang bunuh maupun yang dibunuh sama-sama di neraka. Sahabat komplain, hadza al-qatil fama balul maqtul. Oke, kalau pembunuh di neraka masuk akal ya Rasulullah, kalau yang dibunuh kenapa harus di neraka? Jawab Nabi itu unik. Yang dibunuh itu sebetulnya masalah nasib saja, mentalnya tetap pembunuh, sehingga dia harus tetap ketika orang duel sama-sama pakai pedang, semua mentalnya apa? Pembunuh. Mentalnya sama-sama, cuma inisial mati, tapi mentalnya tetap pembunuh. Sehingga dengan dihitung niatnya ini, ya sama-sama harus di neraka. Al-qatil wal maqtul finnar. Tapi Nabi pernah ngertikan juga, suatu saat saking rahmatnya Allah, al-qatil wal maqtul sama-sama happy di surga, sama-sama senang di surga. Hadza yaqtulu hadza fayatubu hadza, ya akhirnya ketemu di surga. Ya tadi Sayyid Hamzah karena dibunuh Wahsy, beliau syahid langsung surga. Wahsy karena tobat dan mengkafaroi membunuh Musailamah al-Kadzdzab juga di surga. Semuanya mungkin karena Allah yaf'alu ma yasha, dan Allah yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Nah di sini kenapa banyak kiai-kiai alim itu tidak tegas. Kata orang yang nggak pinter, kiai NU ora tegas. Sakjane kok perkara tegas ora tegas. Ya pancen ngaji, ya untuk ngaji wis ngene iki pancen. Jadi bukan urusan tegas tidak tegas, pancen untuk ngaji kabeh ora mesti. Sehingga sing soleh pun berdoa mati-matian supaya husnul khotimah. Kita mungkin saudaranya itu 5. Ternyata mungkin di antara mereka ada yang cara mendapatkannya itu coro Jawa menang-menangan. Ya kan kita tidak pernah tahu. Ya kita tidak pernah tahu. Makanya di sini dibutuhkan selalu apa? Istighfar. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kita ini tidak pernah tahu. Jangan-jangan yang kita miliki itu ada kecampuran-kecampuran hak orang lain, karena kita tidak pernah tahu. Meskipun sekarang legal formalnya kita punya sertifikat, punya seperti ini contoh, mungkin ini banyak yang tersinggung, tapi ini hukum tetap saya beritahu. Dulu Nabi itu melarang
kalau orang terpelajar bertransaksi sama orang lugu. Dalam ilmu ekonomi itu layabi hadirun libadin, orang terpelajar itu nggak boleh transaksi sama orang lugu karena bawaannya itu mesti ngakali. Bawaannya itu mesti ngakali. Terus naha Rasulullah antalakir rukban, Nabi itu melarang secara ekonomi penjual dari kampung-kampung itu dicegat sebelum masuk pasar. Jadi Nabi inginnya orang yang bawa sapi itu sampai ke pasar sapi supaya ngerti harga pasar. Tapi kadang-kadang tengkulak itu suka dicegat di perjalanan, apalagi dulu belum ada internet, belum ada HP. Terus orang dicegat ngertinya yaitu sudah harga terbaik, padahal itu harga paling murah. Itu sehingga naha Rasulullah antalakir rukban. Terus di kitab Fathul Mu'in, ini dengerin semua maklar-maklar ini supaya tobat. Di Fathul Mu'in itu wala yasikhu bi'ul fuduli, jual belinya maklar itu nggak sah di kitab Mu'in. Tapi Indonesia kan nggak anut Mu'in, anut untung rugi kadang-kadang itu. Jadi misalnya gini Pak Arifin ya, saya ini orang desa bawa sapi ya, sudah mbah-mbah tua itu, sudah mbah-mbah tua bawa sapi. Biasanya bawaannya maklar itu, mbah ini jenengan sapi ini kepengen pajeng pinten ya 10 juta pun mbah 10 juta. Biasanya mbah tua itu dilungguh noning warung kon ngopi, dibiayai paling 5.000 kan kopi 5.000. Terus si Pak Arifin tadi jual sapi itu di pasar, kalau laku 11 juta ya dijual, mbah mau dikasih 10 juta. Tapi kalau lakunya hanya 9, gak ngangkat, bah dibalik nomennya mau rugi 5.000. Nah pertanyaannya gini, ketika nyata-nyata laku 11 juta, uang 11 juta itu imbalannya sapi apa imbalan omongannya Pak Arifin? Harga sapi apa harga apa? Enggak, sapi itu masih milik siapa coba? Mbah itu. Berarti uang 11 juta itu milik siapa? Mbah itu. Tapi kamu ikhlas enggak nyetorkan 11 juta? Mana cari nih 1 juta berarti ini. Mesti Mbah mau kan sampean kepengen 10 juta, itu 10 juta. Pertanyaannya tetap saja secara fikih 11 juta itu semuanya milik Mbah tadi. Karena yang kamu jual masih. Nah, sebetulnya ada cara supaya halal. Mbah sapi tak utang. Berarti kalau diutang nanti ketika payu 11 juta ya kamu ya gak masalah kan posisinya mbah sapimu payu dol piro 10 juta. Oke 10 juta tak utang mbah ya. Berarti payu 11 juta kamu bayar 10 juta. Tapi resikonya nak payu 8 juta kamu tetap bayar 10 juta. Tapi kalau selama akadnya maklar itu yang kamu jual tetap milik mbah itu, dan berapapun harganya uang itu ya milik mbah itu, karena as-saman fi muqabalatil mabi, harga ini tetap harga barang yang dijual, sementara itu masih milik mbah tadi. Jadi nah saya tidak tahu apa mazhab lain membolehkan itu enggak, tapi tetap normalnya itu ribet. Jadi makanya Nabi itu dulu tuh nggak suka kalau ada orang lugu-lugu dagangan ke pinter, nggak suka. Sampai Nabi ngintikan la yabi hadirun di badin, hadirun itu orang kota, badin itu orang bedui, saking inginnya itu. Nah artinya mungkin di notaris, di kejahakiman, di kejaksaan itu ojo sampai lawang terpelajar berperkara ambek wong lugu, bawaan iki bodoni, iki dibodoni kan. Apa juga kita harus pakai hukum seperti itu? Potongannya kok lugu ambek wong pinter, sik mbah ora babak kok sik golek sing babak. Jadi ini kebenaran saya itu memang ingin mengungkapkan ya. Jadi cobalah perbaiki perilaku kita, jangan sampai ada pembodohan dalam perdagangan maupun dalam pendidikan. Dulu ketika kita komplain sama sistem pendidikan nasional, kenapa sering ada regulasi juga gitu. Masa yang di NTT sama daerah-daerah terbelakang standar nasionalnya disamakan yang di Jakarta, kan nggak boleh. Sama sebenarnya di perdagangan juga gitu. Masa orang pinter boleh kulak barang di daerah-daerah yang terpencil, mesti bawaannya juga ngakalin gitu. Jadi cuma ya
gimana ya kita seperti itu mau, cuma ini cerita ngaji, kamu ngelakoni nggih monggo, mboten nggih istighfar, pokoknya ini kan cuma saya harus ngomong supaya orang itu ngerti lah sebenarnya agama ini menata semua. Soal kita tidak bisa melakukan itu ya kita istighfar, tapi agama ini sudah mengatur semua supaya sistem ini supaya mengayomi. Kan kula niku angger ana wong desa ngoten. Kadang-kadang kula niku kan kecelok kiai gede lah, kadang-kadang wong ya kepengin Gus kula niku duwe tanah sak menten teng daerah niki dol Gus regane murah. Ayo mending sampeyan nek pinter ae dagangan ribet pinter sik. Dan nek sampeyan butuh duit tenan nulung malah rapopo gak ribet, sanggep ae hibah kek-kekan mergo ribet. Lah saiki ora ngomong di dhuwit iku seneng wong desa tetep goblok. Dan tetep kena di akal. Makanya kadang-kadang nyuwun sewu dinas pariwisata barang nggak harus istighfar. Mesti istighfar itu gini, kadang-kadang nyuwun sewu juga yang wisata. Yang wisata nak ditakoki, kenapa kamu suka main di daerah ini? Saya seneng, masyarakatnya masih tradisional. Wah, saja adol serabi isu-isu. Mereka ini bangsa kita yang juga ingin maju, tapi sing tukang wisata seneng nak mereka tetap desa, jadi gue tontonan, bukan gue objek. Kita ini katanya mau mengentaskan dari yang nggak terpelajar menjadi terpelajar. Kadang-kadang manusia pedalaman nyun sewu tinggal tontonan, manusia pohon tinggal. Udahlah, kiai ya istighfar, saya sebagai ulama juga istighfar, semuanya istighfar. Bahkan Nabi yang sempurna, yang maksum, yang nggak pernah salah pun menganjurkan semua orang itu harus tetap istighfar. Tapi kamu misalnya benci dinas pariwisata ya keliru-kelirunya tadi. Awal mereka terakses oleh publik ya gara-gara ini. Dan barokahnya terakses ini suatu saat anak-anak pedalaman ini akhirnya terbelah. Kita tidak pernah tahu hikmahnya. Jadi pokoknya semuanya terus butuh istighfar. Nggak bisa ndak. Ya misalnya secara legal formal Pak Imam ini PLT Bupati Rembang, mimpin Rembang. Tapi secara hukumnya Allah misalnya, jangan-jangan kamu pimpin tuh wali, orang wali mimpin wali kan kurang ajar misalnya. Jadi hukum ya semua hukum ya ribet kan menurut hukum gitu. Tapi ya sudah kita ya ikhlas wae dipimpin panjang ini aturan dunia gitu. Makanya kalau nanti guyon be Pak Ganjar dinanteng dunia mimpin kula sonan yang akhirat gentenan ya. Karena memang harus seperti itu. Karena jogeman ulama uga wali jadi seneng dunia dipimpin yang akhirat dipimpin menang ribet. Jadi kudu gentenan oh. Gantian. Nah ini pelajaran bagi kita. Jadi di antara keinginan Rasulullah SAW itu orang-orang yang tertinggal itu sampai masuk pasar Pak Arifin supaya ngerti harga pasar sehingga mereka terpelajar. Sama lihat di bab di Sahih Muslim atau Bukhari itu betapa Rasulullah itu di bab B itu diulang-ulang itu. Nah Rasulullah antalakir rukban layabi hadirun libadin. Tapi ini orang sudah mulai lupa, malah seneng kalau ada orang-orang lugu seneng. Kula ning desa wae ijek murah. Nah, ini kalau apa? Artinya kan kita sebetulnya suka kalau bangsa kita ini dolan kono wae masyarakat ijek desa. Suweneng. Anak bangsa sendiri, saudara kita sendiri kene wisata dhuwur gubuk, ndelok petani ijek desa nu suweneng. Menawa ning atine kena diakali. Nggak sing seneng rabi ya ngono, rabi ini kene wae murah. Irit. Jadi Rasulullah itu kayak apa hebatnya itu. Jadi di antara yang dilarang Nabi gimana? Orang-orang desa bersentuhan sama orang. Tapi yang dilarang orang kotanya karena ini yang dianggap subjek. Nah ini enggak niat nyinggung siapa-siapa tapi cobalah wong ini ngaji supaya ngerti lah bahwa betapa agama ini mengatur apa semua. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmunya Gus Baha guru kita. Ya tadi sedikit kias-kias kita bisa mengambilkan manfaat lah ya kan, kita sebagai pencatat beberapa transaksi
Nah tadi Gus Baha bukan menyindir tapi mengkias-kiaskan supaya kita amanah ketika membuat suatu produk legal formal tadi seperti akta, hati-hati jangan dicontohkan seperti tadi sebagai maklar lah, sebagai apa. Nah itu maksud Gus Baha bukan menyindir tapi kita supaya hati-hati. Untuk selanjutnya pertanyaan dari rekan-rekan, mungkin dari sini satu, nanti dari online saya baca satu. Silahkan. Misalnya jenengan sudah jadi bupati. Aku kangen mau main fotografi yang baru. Ini keluarganya sendiri berdoa supaya profesi fotografi selesai. Kita berharap selalu begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Gus Baha ini idola kami, Gus, dari Jawa Timur kami. Oh iya, Dari iya. Surabaya. Iya, jauh-jauh ke Surabaya dari sini ingin mendengarkan langsung pengajian Jauhan Gus Baha. Banten. Begini Gus, sesuai dengan tema kali ini kan dengan iman dan amal soleh kita menuju Indonesia maju ya. Tapi alhamdulillah tadi melebar ke notaris ya sebagai profesi kita. Yang kita tahu bahwa iman saya, iman semuanya ini seseorang pasti abdon ya Gus ya. Nah bagaimana kiat untuk menjaga Yazid wa iman Yanqus. ini agar bisa stabil Gus Baha. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten gurune kok murite. Monggo Gus. Masalah iman itu banyak ulama yang berpendapat, termasuk mayoritas ahli sunnah wal jamaah. Ibu Isi ya? Kok bisa namanya gitu? Iskarima. Oh ya, bahasa Arab itu. Iya, nggak usah diteruskan, nanti mati dulu. Itu kan hiduplah secara mulia atau mati secara syahid. Begini ya, iman itu banyak ulama berpendapat, mayoritas ahli sunnah, bahwa iman itu bisa naik, bisa turun. Tapi banyak ulama juga yang berpendapat tidak bisa naik, tidak bisa turun, karena iman itu tasdek. Tasdek itu membenarkan. Jadi misalnya gini, saya beri contoh ya. Ini misalnya, ini warna apa? Biru ya? Biru. Saya berkeyakinan pulpen ini biru. Ya sudah biru. Ketika saya tidak menggunakan pulpen ini secara baik, saya tetap berkeyakinan ini biru. Ada orang yang berkeyakinan ini biru dan memanfaatkan kebiruannya. Ada orang yang berkeyakinan air itu menyegarkan, dan kemudian dia pas dahaga tidak minum. Keyakinannya benar tapi dia bodoh karena sudah ngerti solusinya minum kok tidak mau. Tapi imannya masih benar. Kalau nah di sini di Bani Ahli Sunnah wal Jamaah, orang percaya kalau Allah itu Tuhan, Muhammad adalah Rasulullah wa Habibullah, tapi dia nyuwun sewu tidak sholat. Menurut pendapat Ahli Sunnah wal Jamaah, dia tetap entah kapan tetap masuk surga karena dia tetap iman. Orang yang mengatakan air itu menyegarkan itu masih waras, meskipun dia tidak memanfaatkan air itu. Orang yang mengatakan Allah itu Tuhan dan Muhammad kekasihnya masih waras, meskipun tidak sholat. Nah di sini makanya pendapat ahli sunnah itu gimana? Orang yang meyakini Allah itu Tuhan, Rasulullah kekasihnya dan Rasulnya tetap mukmin, tidak menjadi kafir, meskipun harus disiksa neraka lama sekali karena tidak sholat, tidak zakat. Nah ini penting saya utarakan, di antara pembeda ahli sunnah dan tidak adalah ahli sunnah tidak pernah mengkafirkan orang yang maksiat, tapi tetap dosa. Nah sekarang begini contoh paling gampang, koruptor itu setelah korupsi masih warga Indonesia apa enggak? Masih kan? Penjahat juga warga Indonesia enggak? Jadi orang tidak tercerabut dari warga Indonesia hanya karena korupsi. Nah
Jika iman dengan makna tasdik, maka iman itu seperti tadi. Tapi iman itu masalahnya adalah diantaranya itu kalau sudah percaya itu yang ngambil konsekuensinya. Nah di sini mengalami yazidu wayang. Misalnya cara wong Jawa nek wis keceluk bapak ya tanggung jawab, nek wis keceluk suami ya nafakoi. Tapi pertanyaannya, suami yang sempurna gimana? Yang nafakoi, yang mencintai. Tapi jangan dibalik, kalau gak nafakoi terus gak suami, ya sama radio suami mesti nganggur ya akeh. Jadi ini kan masalah-masalah yang menjadi perdebatan ulama. Nah kalau sampean tanya gimana cara menambah iman, ya tadi dengan amal soleh, dengan. Tapi saran saya di atas amal soleh itu ada yang namanya akidah, cara berpikir. Misalnya begini, saya ini sebagai kiai itu ya kadang-kadang takut mati, tapi kecil sekali saya takut mati karena setelah saya berpikir, dulu saya itu nggak ada, saya ini kelahiran tahun 70, sebelum tahun 70 itu saya tidak ada, tahu-tahu ada, dan ketika ada saya tidak tahu cara ngatur jantung saya, paru-paru saya, sistem oksigen yang saya butuhkan. Artinya ketika kita hidup pun itu sebenarnya kita tidak pernah ngatur kehidupan kita. Kenapa kita takut mati? Takut, wah aku nak mati itu sewa poni kuburan, wis ditimbun, diapa, terus bisa apa? Sebetulnya zaman kita hidup pun kita bisa apa coba? Apa terus mentang-mentang bupati dia ngatur jantungnya sendiri kan ya enggak? Apa mentang-mentang presiden terus bisa ngatur oksigennya kan enggak? Sebenarnya zaman kita hidup itu ya tidak bisa ngatur diri kita. Makanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi ulama itu melatih itu. Makanya manusia itu pernah jadi janin, ini untuk pelajaran. Kata orang-orang tasawuf, janin itu ya pernah protes sama Allah. Ya Allah, kenapa saya punya kaki? Memangnya untuk apa? Karena dia di kandungan ibu, masih di rahim. Untuk apa punya kaki? Saya tidak perlu jalan-jalan. Untuk apa punya tangan? Tapi setelah lahir baru tahu gunanya kaki sama tangan. Nanti mati juga gitu. Artinya zaman kita hidup sendiri itu tidak bisa ngelola kehidupan kita sendiri. Kita tidak bisa ngatur jantung kita, paru-paru kita, tidak bisa. Tapi gara-gara keangkuhan kita, seakan-akan ketika kita hidup itu bisa menentukan semuanya. Padahal tidak sama saja. Nah, dengan begini terus kita iman tuh gampang. Ya sudahlah, paling mati seperti itulah. Saya zaman hidup ya tidak ngerti cara ngatur hidup. Toh nyatanya hidup paling pas mati juga Allah cara ngelola kehidupan kita setelah mati. Ya sudah. Saya tuh bayangkan gini Pak Arifin, saya pernah ada sekumpulan dosen ngaji saya di Jogja, tak jawab itu sampai banyak yang nangis. Saya bilang gini, andai kan Anda jadi Tuhan, susah mana mengembalikan orang seluruh dunia hidup lagi sama bikin Nabi Adam. Karena ini banyak yang ilmuwan biologi, susah bikin Nabi Adam. Karena ketika Allah bikin Nabi Adam itu kan bikin master. Di Nabi Adam itu tersimpan miliaran atau ratusan miliar orang yang akan hidup ila yaumil. Allah harus bikin satu sistem gen yang berpopulasi, yang melahirkan populasi utuh lagi. Itu kayak apa desainnya susahnya? Di Nabi Adam itu awal mula coba harus bikin sperma yang nanti itu jadi indukan semua sperma seluruh dunia. Jadi cara ilmuwan nak wis ana dibalekno gampang, sono datane. Ana adene cara notaris. Artinya apa? Sebetulnya alam seluruh manusia ini pernah ada di satu fisik orang, yaitu Nabi Adam. Lha cara sampean dadi ilmuwan, susah gak gawe Nabi Adam? Bikin manusia master yang nanti melahirkan miliaran orang dan semuanya mandiri. Setiap kelahiran itu kan punya jantung sendiri, punya paru-paru sendiri, punya. Terus masternya itu bikinnya gimana soalnya? Dan setiap jantung itu punya sistem sendiri, punya urat sendiri. Dan itu dulu dipadatkan di siapa? Nabi Adam. Makanya Allah tuh sering cerita, kalau kamu tidak percaya kenapa saya bisa mengembalikan kamu setelah mati, coba kamu berpikir, kamu bada'na awwala khalqin no itu dari tanah dan kemudian jadi manusia. Ya sama lah, setelah itu nanti jadi tanah tak jadikan manusia lagi, masalahnya apa? Kan nggak pernah ada masalah kata Allah. Nah itu juga cara-cara menambah apa? Keimanan, maksud saya seperti itu.
Ya saya kira demikian. Kemudian ini saya satu dari online ya kan, yang lagi ngetren katanya nih Gus. Jadi sekarang ada katanya haya ala jihad. Oh, provokator ini. Nah ini pertanyaannya dari Mas Faris Sidoarjo. Bagaimana kriteria batasan sehingga dikatakan pemberontak pada pemerintah yang sah atau buhot? Dan kemudian bagaimana menyikapi kejadian yang lagi ngetren viral tentang adan ajakan jihad? Apakah itu ada tuntutan dari Nabi atau tidak, atau termasuk bid'ah? Oh. Nah, berat. Enggak, biasa aja kan. Enggak, ini kalau notaris bakas ini aneh. Pertanyaan umum ini. Enggak, sebetulnya semua orang tahu kok apa adzan itu ya dengan kalimah-kalimah yang sudah seperti itu riwayatnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita masalah jihad juga ngerti lah. Dulu bangsa kita ini dijajah Belanda ya mereka otomatis jihad. Dulu Mbah Hasyim ya bikin resolusi jihad. Semua itu kan muktadul hal sesuai konteks. Nah, kalau dalam keadaan damai juga orang nggak suka jihad ya karena ya saya pernah baca di beberapa kitab kewajiban jihad itu penting. Andai kan dulu tidak diwajibkan jihad ketika kita dijajah Belanda sama Jepang, itu juga bingung. Andai kan Islam tidak punya ajaran apa? Jihad itu. Tapi ketika hukum itu berdasar muqtadul hal, maka hukum itu menjadi gugur ketika muqtadul hal itu tidak ada. Jadi tanggapi saja secara ilmiah. Jadi kita juga kebingungan loh, andai kan dulu nggak ada bab jihad di fikih itu ketika kita dijajah apa? Belanda. Coba ketika kita dijajah Belanda, dijajah Jepang, terus ajarannya mau kasih sayang tok. Monggo. Pek, monggo pendet mawon. Andai kan dulu nggak ada ajaran jihad kan ketika Belanda jajah di Tegal di mana? Nggih monggo pendet mawon. Kan ajarannya wong tua dhisik kan ngalah. Ikhlas. Tapi barokahnya ada apa? Ajaran apa? Jihad. Kita bisa melawan Belanda dan merasa jihad fisabilillah. Tapi di mana-mana jihad itu ya ada konteksnya. Nah, dulu kenapa Rasulullah tegas ya? Karena memang harus tegas. Rasulullah jelas benarnya, musuhnya jelas salahnya. Di zaman akhir itu tidak segampang itu. Jadi ini nggak usah jadi jawaban yang perlu dibentur-bentur, kan biasa aja, normal saja. Saya dengan Mas Imam ini ya karena dia tamu tak hormati gitu. Nah, kalau mulai ganggu waktu saya tidak saya hormati lagi kan tidak ada. Jadi ya sudah normal saja. Makanya ini dilatih lah, ngadepi fenomena apa saja itu dihadapi secara normal saja, karena agama ini menyediakan apa? Semuanya. Termasuk menurut saya kita harus berjuang supaya tradisi kita superior karena kita pejabat, kita tokoh, terus nganggap desa-desa terbelakang objek itu jangan. Kayak ya tadi, kayak kita anggap desa-desa terbelakang ini jadikan wisata karena udaranya masih segar gini-gini. Oke, kalau itu awal dari kita kenal orang-orang desa nggak apa-apa. Tapi kalau awal menjadikan itu objek, wah enak beli tanah di sini murah itu. Wah enak nikah di sini murah gitu. Paling dipakani sakmene wis gelem. Itu kan terus. Jadi intinya itu ya seperti itulah. Saya mohon semohon-mohonnya agama ini datang dengan nggak suka naman, nggak suka adu-adu. Jadi yang tukang adu-adu ya harus tobat, itu ancamannya berat. Termasuk adu-adu itu yang menyampaikan kalam ini, omongan ini untuk benturkan ini, sudahlah. Kamu bayangkan ketemu Allah itu berani tanggung jawab apa enggak? Kita semua maksudnya. Sehingga jangan pula yang suka Islam rahmatan alamin terus nggak ngomong bab jihad aja, jangan juga. Dulu kita tidak bisa bayangkan ketika ada Belanda, ada Jepang, andekan orang Islam nggak disangoni kewajiban apa? Ya, tapi semua itu ya ada muqtadul halnya, ada konteksnya, terus ada ya ini normal saja. Jadi sebetulnya nggak perlu dijawab karena ini urusan notaris, tapi ini hukum normal buat tidak ada. Jadi kalau yang menentang saya tentang semua kitab yang ada di fikih itu memang ya jawabannya seperti itu. Yang jelas itu ya sudah ya. Kita ingin rohama bainahum, ingin saling mencintai, saling melengkapi, saling menghormati, dan semua kita doakan apa wamahdina fiman terus sampai apa dan seterusnya
Dan selalu guru-guru kita, Mbah Mun, bapak saya itu kalau setiap ketemu orang, ketemu kelompok tertentu itu mesti doanya Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina, supaya kita itu baik-baik saja. Karena menyatukan hati itu ya tidak gampang. Rasulullah yang kekasihnya saja dingendikani pangeran, aku sendiri Muhammad yang menyatukan hati antara Aus dan Khazraj. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum. Jadi kalau ingin Indonesia damai, semua wali maupun tidak wali, apalagi yang jabat ini harus berdoa. Yang bisa mendamaikan itu hanya kersane Allah. Kita tidak bisa. Bupati, wakil bupati, rata-rata ya seangkatan, bariku ya taruh. Itu sudah sunnatullah. Jadi artinya makanya diantara sifatnya Nabi di beberapa kitab dulu itu apa? Mengumpulkan api dan salju. Ketika Ka'bul Akhbar dan banyak peneliti Taurat itu ngerti Nabi punya sahabat yang bernama Abu Bakar yang dingin sekali, dan punya sahabat Umar, itu yang dimaksud. Jadi mengelola itu, mengelola hatinya orang itu. Apalagi ngelola 2 istri atau 3 istri dari zaman itu susahnya. Ilmu tersendiri. Iya itu kan, ya ilmunya dapat. Jadi saya mohon sekali lah bahwa kita harus sering berdoa, Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina. Dan kita disatukan oleh Indonesia. Semuanya anak bangsa harus kita hormati. Kita harus ingin Indonesia ini baik, lebih baik, karena PR kita ini banyak sekali. Jangan dihabiskan untuk hal-hal yang ya, jadi saya mohon sekali. Jadi ya sudah seperti itulah, nggak usah ini bukan jawaban saya, jawaban nurani seluruh bangsa Indonesia, seluruh bangsa dunia. Itu kan ya normal, ini kan sudah sebenarnya nggak perlu dijawab, sudah normal, ini normal sekali.